S3. Menjaga dari jarak terdekat. Rinjani dan Julian saling berpandang saat Raven mengatakan soal menikahi Kamisa. Sungguh keduanya tak menyangka kalau Raven memiliki pemikiran seperti itu. Aku ingat, waktu kecil, sebelum aku pergi ke Amerika, Micha pernah merengek untuk dinikahkan denganku. Itu sangat konyol. Aku pun kesal dengan celotehannya waktu itu. Tapi aku rasa, sekarang aku bisa mewujudkan keinginannya itu. Raven menjelaskan dasar alasan kenapa ia ingin menikahi Kamisa. Tapi, Raf, Kamisa baru saja menyelesaikan ujian sekolahnya. Bahkan dia belum resmi lulus dari SMA. Perjalanan kalian masih sangat panjang, kata Rinjani. Iya, nak. Sementara, sebelum Kamisa cukup umur untuk dinikahi, biar kami saja yang menjaganya. Kamu bisa menunggu setidaknya sampai dia lulus kuliah. Kamu juga bisa tetap fokus pada karir basket kamu. Sambung Julian. Biar aku aja yang jaga dia. Menjaga dengan leluasa, cuma bisa dijalankan dengan sebuah ikatan pernikahan. Aku sendiri yang akan membiayai kuliahnya Micha. Aku yang akan memenuhi semua kebutuhannya. Julian dan Rinjani tak tahu bagaimana cara untuk menanggapinya. Keduanya bangga dengan pemikiran Raven, tapi kalau untuk menikahi, apakah mungkin bisa? Ini terlalu cepat, Raf. Nek, Micha benar-benar sebatang kara sekarang. Kakek dan nenek bisa saja menjamin semua kebutuhan materinya. Tapi begitu Tante Wimala udah nggak di sini lagi, entah kenapa aku merasa punya tanggung jawab buat menjaga Kamisa, mulai dari detik ini juga. Tegas Raven. Rinjani melirik pada Julian lagi. Julian merenungi apa yang Raven katakan, sepertinya dia bisa mengerti apa maksud Raven. Tenang aja, aku nggak akan macam-macam. Aku sadar kalau dia masih butuh waktu untuk menjalankan seluruh tugas sebagai seorang istri. Bukan soal itu kok, tujuan utama aku mau menikahi Micha secepat ini adalah karena aku benar-benar mau menjaganya dari jarak terdekat. Raven menjelaskan lagi semuanya sampai akhirnya Rinjani dan Julian semakin mengerti. Pemikiran yang sangat bijak, nak. Kakek akan mendukung langkahmu ini, tapi kita tunggu ayah dan ibumu. Bagaimanapun juga, restu mereka adalah hal utama yang harus kamu miliki. Kata Julian dengan bijak. Oke, kita bicarakan lagi soal ini nanti. Aku harap kalian semua setuju dengan keputusanku. Rinjani menatap Raven dengan tatapan yang sangat dalam. Rinjani tak menyangka kalau cucunya memiliki niat baik seperti itu untuk Kamisa yang notabene sudah menjadi yatim piatu sekarang. Cucuku, janto sekali. Nenek bangga padamu, nak. Batin Rinjani dan tetap menatap Raven dengan mata berbinar-binar. Setelah tidur sebentar, Kamisa kembali terbangun dan sejenak ia kaget saat ia terbangun di sebuah kamar yang asing. Oh iya ya, aku kan lagi di rumah Kak Raven. Rumahku yang sesungguhnya udah nggak ada. Bunda satu-satunya rumah ternyaman buatku. Sekarang Bunda udah nggak ada. Baru beberapa detik terbangun, Kamisa menangis lagi. Dia pikir, kepergian Wimala adalah bagian dari sebuah mimpi buruk, dan dia berharap akan terbangun lagi dalam keadaan seperti semula, seperti saat Wimala masih ada. Tapi sialnya ini bukan mimpi. Kamisa mengangkat tubuhnya, lalu duduk di tepi ranjang. Dia melanjutkan tangisnya dan menyadari kalau saat ini dia tak memiliki siapapun, juga tak dimiliki oleh siapapun. Bunda, baru ditinggal sebentar. Aku udah lemah begini. Gimana dengan besok dan seterusnya? Apa aku bisa? Lirih Kamisa lalu menarik selembar tisu untuk menyeka air mata yang kembali deras mengaliri wajah manisnya. Tok-tok, ada yang mengetuk pintu. Kamisa segera mengeringkan air matanya. Dia tak ingin menampakkan air matanya di hadapan orang lain. Masuk aja, aku udah bangun. Seru Kamisa dengan suara yang berat. Pintu terbuka dan Raven yang datang. Kak, nenek udah masak banyak, ayo makan dulu. Ajak Raven sambil berjalan mendekat. Aku nggak lapar, kakak sama kakek dan nenek makan duluan aja. Jawab Kamisa dan dia menahan diri agar tidak menangis lagi. Masih aja nangis? Tapi Raven melihatnya.
Aku kangen Bunda. Lirih Kamisa. Raven mengerti. Raven pun tak mencegah Kamisa untuk melanjutkan tangisannya. Raven hanya menemani dan sesekali menyodorkan selembar demi selembar tisu untuk Kamisa. Untuk saat ini, Raven berusaha mengerti. Dia juga tidak mengatakan soal rencananya pada Kamisa. Sebelum mengatakannya pada Kamisa, Raven akan membicarakan soal ini terlebih dahulu pada ayah dan ibunya. Al dan Nayara baru sampai di Jakarta di hari ketiga setelah kepergian Wimala. Sesampainya di Jakarta, tanpa mengenal rasa jet lag, Nayara langsung minta diantar ke pemakaman dan menangis bersama Kamisa di sana. Raven dan Kamisa pergi bersama menjemput Nayara dan Al, dan dari bandara mereka berempat langsung pergi ke makam. Maafkan aku, Wim, maaf karena aku baru datang. Maafkan semua salah yang pernah aku perbuat. Soal Micha, kamu jangan cemas. Kami akan menjaga Micha selamanya. Ucap Nayara sambil menabur bunga di atas tanah makam yang masih sedikit basah itu. Aku akan selalu mendoakan kamu. Kami semua di sini akan mendoakan kamu. Tambah Nayara. Setelah beberapa belas menit di makam, mereka berempat memutuskan untuk pulang. Raven yang mengemudi, Al duduk di depan di samping Raven sementara Nayara dan Kamisa duduk bersama di seat kedua. Kamu nggak sendirian, Micha, kami semua ada buat kamu. Ucap Nayara sambil menggenggam tangan Kamisa. Kamisa hanya mengangguk pelan dan tetap menunduk. Makasih, Tante. Begitu pelaku tertangkap, kami pastikan ia akan mendapat hukuman setimpal atas kelalaiannya. Kami akan mengusahakan agar tidak ada jalan damai. Ini harus diproses secara hukum. Tegas Al mencoba memberi dukungan untuk Kamisa. Iya, Om, makasih. Sahutnya tetap pelan. Sebenarnya Raven ingin membicarakan soal rencananya tanpa menunggu besok, tapi ia pun sadar kalau ayah dan ibunya baru sampai dari perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Raven pun urung mengutarakan rencananya. Kamu ikut kami ke Amerika, kalaupun tahun ini kamu belum bisa kuliah, tapi kami pastikan kalau tahun berikutnya kamu akan masuk ke salah satu universitas terbaik di sana. Ucap Nayara. Enggak, Micha nggak akan ikut kalian ke Amerika. Serobot Raven. Loh, kenapa? Ibu akan coba daftarkan Micha ke universitas kamu dulu. Micha nggak usah kuliah di luar, di Jakarta aja udah. Nggak usah jauh-jauh. Kenapa sih? Kan ibu mau jagain Micha untuk almarhum Tante Wim. Ibu dan ayah akan mengangkat Micha sebagai anak, jadi adik angkat kamu juga, Raf. Raven tak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Bukan seperti itu yang Raven rencanakan. Terima kasih banyak, Tante, tapi kayaknya aku mau di Jakarta aja. Aku mau coba lanjutin usaha laundry peninggalan Bunda. Semoga aku bisa menjalankannya dan bisa buat biaya kuliahku nanti. Tukas Kamisa. Kamu gak usah pikirkan masalah biaya, sayang. Tapi kalau kamu mau menjalankan usaha laundry, kami akan dukung, tapi tanpa menyampingkan urusan pendidikan kamu, oke? Kamisa mengangguk dan sungguh kelembutan Nayara seakan menutup beberapa luka kehilangan di hati Kamisa. Kamu kuat, kamu hebat. Bunda kamu selalu bangga dengan kamu. Semangati Nayara. Raven mencuri pandang sesekali lewat kaca spionnya dan berharap Kamisa tak akan menangis lagi. Dukungan seluruh keluarga Prawira akan selalu memeluknya. Menunggu momen yang tepat, Raven menunda maksud hatinya sampai keesokan harinya. Dia juga berharap kalau Rinjani dan Julian sudah spill tipis-tipis pada Al dan Nayara agar nanti keduanya tidak terlalu kaget saat Raven mengatakannya. Perjalanan yang panjang membuat Nayara dan Al butuh waktu istirahat yang lebih banyak. Beruntung Rinjani tetap ada di rumah untuk menyiapkan semua keperluan dibantu oleh seorang Art yang ia panggil dari rumahnya sendiri. Micha, kamu bisa bantu nenek nggak? Pinta Rinjani pada Kamisa yang baru turun dari kamarnya. Tentu saja, Nak. Apa yang bisa Micha bantu? Jawab Kamisa dengan sigap. Tadi Raf minta dibuatkan jus,
kayaknya Raf lagi di lapangan basketnya. Bisa nggak kamu antarkan jus ini buat Raven? Siap, Nek. Mica antarkan sekarang. Makasih ya, sayang. Sama-sama, Nek. Kamisa membawa segelas jus untuk Raven yang sedang bermain-main di lapangan basket di halaman belakang rumah. Hari ini Kamisa mulai menunjukkan wajah ceria, walaupun duka tak mampu dienyahkan dengan mudah begitu saja. Tapi setidaknya Kamisa sudah tidak terlalu murung lagi. Rinjani senang, kemudian ia berpikir, "Jangan cemas, Mica. Raven akan menjaga kamu dengan sepenuh hatinya. Andai kalian ditakdirkan untuk menikah dalam waktu terdekat ini, nenek harap kalian akan menjadikan pernikahan ini sebagai pernikahan yang abadi." Harap Rinjani di dalam hatinya sambil tersenyum menyaksikan Kamisa pergi menuju ke lapangan basket untuk menyampaikan jus itu pada Raven, calon masa depan yang dengan tegas ingin melindungi Kamisa dari jarak terdekat. Happy wedding. S3, ya, bersedia. Kamisa membawakan jus itu untuk Raven yang senantiasa rajin berlatih di luar jadwal latihan rutin bersama tim. Raven sangat menjiplak passion sang kakek. Basket adalah hidupnya dan akan memuaskan masa mudanya untuk basket. "Kak!" seru Kamisa dan hanya menunggu di pinggir lapangan. Raven menoleh dan menghentikan kegiatannya lalu berjalan menghampiri pada Kamisa. "Titipan Nek Rinjani," ucap Kamisa lalu menyodorkan jus itu. "Thanks," ucap Raven lalu meneguk jusnya, galp-galp. Kombinasi keringat dan area jakun yang bergerak mengalirkan jus yang baru diminum adalah pemandangan sensual yang menggelitiki perasaan Kamisa. "Ish, minum aja seksi banget." Batin Kamisa lalu pura-pura tidak melihat. Kamisa takut berpikir yang tidak-tidak. Setelah minum, Raven duduk menepi di bangku tunggu yang ada di pinggir lapangan. Kamisa ikut duduk di sampingnya dan menjaga jarak dengan menaruh nampan di antara mereka. "Aku nggak tahu gimana cara aku berterima kasih buat Kak Raf sekeluarga. Di saat seluruh keluarga yang harusnya merangkul malah membuang aku, kalian ada untuk memungut yang terbuang ini. Makasih banyak ya, Kak. Selama 12 tahun nggak ketemu, ternyata Kak Raven banyak berubah. Terima kasih karena berubah di saat yang sangat tepat. Hehe." Tutur Kamisa dan sedikit mengenang masa lalu. "Emangnya 12 tahun lalu, kakak kayak gimana?" tanya Raven dengan menggoda. "Galak, ketus, judes, begitulah," jawab Kamisa dengan jujur. "Dan sekarang, berubah total. Sekarang Kak Raf berubah jadi kakak yang sangat perhatian. Gak ada lagi tuh Kak Raf yang ngomel-ngomel di saat aku bersikap annoying. Sekarang kamu gak se-annoying dulu, ngapain juga ngomel-ngomel? Serius? Apa aku juga banyak berubah di mata Kak Raf?" "Ya." Kamisa jadi senyum-senyum, berharap kalau dia terkesan lebih baik di mata Raven. Kamisa tak berharap banyak. Semakin ia beranjak, ia semakin sadar kalau Raven tak akan pernah pantas untuk dirinya. Tapi di situasi sekarang, Kamisa mensyukuri posisinya sebagai anggota baru di keluarga prawira sebagai anak yang dipungut dari keluarga kandung yang telah mengabaikannya. "Mica!" panggil Raven. "Iya, Kak." tukasnya sambil melirik. "Kamu ingat apa yang pernah benar-benar kamu inginkan di masa kecil kamu?" tanya Raven. Pertanyaannya agak samar sehingga Mica harus berpikir keras untuk mengingatnya. "Keinginan yang mana ya? Bentar-bentar, coba aku ingat. Oh, jadi udah lupa?" goda Raven. "Yang mana, Kak?" "Keinginanku banyak, tapi ada satu hal konyol yang dulu aku inginkan yang sampai bikin aku merengek ke bunda, kayak merengek minta es krim. Coba, aku pernah merengek pengen nikah sama Kak Raf." "Haha, itu kocak banget. Malu-malu ini." Itu tuh beberapa hari sebelum Kak Raf dan keluarga pindah ke Amrik dan Kak Raf tahu. Sampai seminggu kemudian, aku masih merengek minta dinikahkan sama kakak. Ya ampun, malu-maluin banget itu. Kamisa menjelaskannya sambil ketawa ketiwi karena malu. "Apa kamu pernah membayangkan kalau itu akan terwujud?"
Tawa Kamisa terhenti seketika dengan pertanyaan Raven. Mata Kamisa agak melebar dan detak jantung kembali tidak aman karena naik turun seperti bentuk pelana kuda. Kakak ingat betapa kasarnya sikap kakak ke kamu waktu itu. Kakak selalu mengabaikan celotehan kamu. Kakak bahkan beberapa kali mendorong kamu sampai jatuh. Kenang Raven, Kamisa terdiam. Sekarang kamu sendirian, seluruh keluarga mengabaikan kamu. Bisa aja keluarga Prawira mengangkat kamu sebagai anak, dan itu memang rencana kakek nenek dan juga orang tua kakak. Lanjut Raven, tapi belum ke inti pembicaraan. Aku bersyukur mengenal keluarga Kak Raven. Aku berjanji aku akan jadi anak yang baik dan membanggakan buat mereka. Tegas Kamisa. Tapi kakak nggak setuju dengan rencana mereka. Oh, Karaf nggak setuju aku diangkat jadi anak di keluarga Prawira? Ya, kakak nggak setuju. Kamisa merasa hatinya sedang dipermainkan. Jadi maunya Karaf gimana? Padahal udah aku puji-puji, tapi ternyata masih savage begini gerutunya di dalam hati. Kakak nggak setuju karena kakak punya rencana lain. Lanjut Raven. Kamisa sudah tidak antusias lagi karena terlanjur berpikir kalau Raven tak sebaik yang ia kira. Kita akan mewujudkan mimpi masa kecil kamu. Sekali lagi Kamisa dibuat dag-dig-dag. Raven seperti membawa Kamisa dalam wahana roller coaster. Kakak akan menikahi kamu. Hati Kamisa meledak kali ini. Setelah perbincangan di pinggir lapangan tadi siang, pada malam harinya seluruh keluarga duduk bersama di ruang tamu dengan Kamisa yang duduk di antara mereka. Kamisa tak banyak bicara sejak siang tadi. Dia hanya diam dan mencoba menerima kejutan terbesar di dalam hidupnya ini. Sebenarnya banyak sekali yang harus dipertimbangkan lagi, Raf. Ibu sama ayah percaya kalau kamu serius dan gak mungkin main-main. Tapi kita semua tahu kalau saat ini Micha baru 17 tahun dan baru saja menyelesaikan ujian sekolahnya. Kata Nayara memulai perbincangan serius itu. Aku akan menjaga Micha seperti adik sendiri, tapi aku mau menjamin semuanya sebagai rasa tanggung jawabku terhadap almarhum Tante Wimala. Kalian gak usah cemas, aku gak akan melakukan yang di luar batas sebelum Micha benar-benar dewasa. Aku yang akan membiayai semua kebutuhannya, aku mau dia tetap tinggal di rumah ini. Tolong kalian mengerti dengan itu. Sahut Raven masih tetap pada pendiriannya. Orang tua saling berpandang dan mereka tak memiliki alasan lain untuk membantah rencana Raven. Micha, gimana? Apa kamu setuju dengan rencana Kak Raven? Tanya Nayara dengan lembut pada Kamisa. Belum tahu Tante, Micha masih bingung. Jawab Kamisa kebingungan. Kami sebagai orang tua akan selalu mendukung apapun asal itu terbaik buat kalian. Om sebagai ayahnya, mengerti apa maksud dan tujuan Raf. Om akui kalau Om sangat salut dengan niat Raven, tapi semuanya kami serahkan sama kalian, terutama pada kamu, yang akan menjalankannya bersama Raven. Ucap Al kali ini. Semua mata tertuju pada Kamisa. Kamisa melirik ke arah Raven dan dia masih kebingungan. Kamisa berharap dia menemukan jawaban. Kamisa tak munafik. Kalau mimpi menikah dengan Raven masih menjadi mimpi yang ia simpan dalam toples burung kertas yang senantiasa ia jaga sampai detik ini. Tapi ia tak menduga kalau mimpi itu akan segera terwujud secepat ini. Pernikahan akan menghapuskan jarak di antara kamu dan Raf, tapi sebelum kamu menginjak usia 19 tahun, kami harap kalian menjaga batas agar kalian bisa fokus, kamu dengan kuliah kamu dan Raf dengan karir basketnya. Kata Nayara kemudian. Jangan ragu, sayang. Putuskan sekarang, apapun keputusan kamu akan kami dukung. Ucap Rinjani. Semua mata masih menatap pada Kamisa dan menunggu jawaban dari Kamisa. Raven tiba-tiba menggenggam tangan Kamisa seolah itu adalah dukungan dan dorongan agar Kamisa segera memutuskan. Terima kasih untuk segala perhatian yang nenek, kakek, Tante dan Om berikan pada Micha. Nggak tahu gimana nasib Micha kalau nggak ada kalian. Dan soal rencana Kak Raf untuk menikahi Micha. Walaupun ini terkesan terlalu cepat, tapi Micha nggak punya alasan untuk menolaknya.
ungkap Kamisa dengan wajah tertunduk karena gugup dan malu. Jadi, keputusan kamu? Tanya Nayara. Kamisa memejam matanya dan mengumpulkan keberanian untuk menjawab dengan tegas. Ya, Micha bersedia menikah dengan Kak Raven. S3, tiada rasa bersalah. Mudah saja bagi keluarga Prawira untuk mengatur pernikahan di antara Raven dan Kamisa. Raven memang sudah cukup umur, sudah 22 tahun, sementara Kamisa masih 17 tahun. Sayangnya pernikahan mereka tak bisa dirayakan seperti pernikahan pada umumnya. Untuk sementara waktu, mereka hanya merayakan di antara keluarga saja. Kamisa dan Raven sepakat untuk menjaga pernikahan sampai mereka siap untuk go publik nanti, saat Kamisa menginjak usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Raven tetap sibuk dengan karir basketnya. Tapi ada keluarga yang membantu Kamisa menyiapkan segala persyaratan dan persiapan pernikahan, termasuk memilih kebaya untuk dipakai di acara akad besok malam. Akad pernikahan akan dilaksanakan malam ini, hanya berselang 2 minggu setelah Kamisa memberi jawaban. Cantik, puji Rinjani saat menemani Kamisa fitting kebaya di sebuah bridal ternama. Pengantin kecil yang cantik. Puji Nayara juga. Kamisa hanya senyum-senyum tersipu malu. Rasanya masih tak percaya kalau impian masa kecil akan terwujud tak akan lama lagi. Apa ada yang kurang? Kalau menurut saya sih ini sudah sangat sempurna, kata desainer pemilik bridal itu. Sempurna. Kami sangat suka, apalagi setelah dipakai sama pemiliknya, ucap Rinjani. Nayara menatap kagum sekaligus merasa terharu ketika melihat Kamisa memakai kebaya pengantin itu. Tentu saja Nayara teringat dengan Wimala, dia juga teringat dengan masa kecil Kamisa. Bunda, kalau udah besar nanti Micha nikahnya mau sama Kak Raven aja. Masih lekat diingatan saat Kamisa merengek minta dinikahkan dengan Raven, 12 tahun yang lalu. Jangan cemas, Wim. Ravendra kami akan menjaga putri kesayangan kamu. Keinginan yang kita semua anggap sebagai celotehan anak kecil, sekarang akan segera terwujud. Bukan hanya mewujudkannya, kami semua juga akan menjaga Micamu dengan sebaik-baiknya, batin Nayara dan dia menatap bangga pada masa depan Raven dan Kamisa. Kriing, ponsel Nayara berdering dan yang menelpon adalah Al. Lantas Nayara mengangkatnya. Iya sayang, ini masih di butik, tapi udah selesai kok, ucap Nayara. Syukurlah kalau sudah selesai. Kalau bisa kalian langsung pulang ya, kita kedatangan tamu, ucap Al dengan serius. Dari nada bicara Al, Nayara sedikit merasa tak enak hati. Tamu? Tamu siapa? Dari mana? Pokoknya kalian cepat pulang aja. Hamisa juga. Bawa dia ke rumah mama. Oke. Nayara tak tahu tamu siapa yang dimaksud oleh Al, tapi atmosfernya menjadi sedikit berbeda. Ada apa, Nih? Tanya Rinjani setelah Nayara selesai berbincang dengan Al. Ini Mas Al, Mah. Minta kita untuk langsung pulang ke rumah mama. Katanya ada tamu. Tamu siapa? Entah, Mas Al nggak bilang, tapi kayaknya serius banget. Siapa ya? Di ruang tamu, ada sepasang suami istri berusia 50 tahunan dengan seorang pemuda bergaya urakan yang duduk sambil mengiba. Tapi tidak dengan pemuda yang duduk di antara mereka. Kami sudah bicara dengan Pak Restu dan Bu Tika. Beliau sepakat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dengan sejumlah uang tunjangan yang akan kami berikan untuk mereka, termasuk untuk putri almarhumah. Ucap pria bernama Ardi. Ternyata mereka adalah orang tua pelaku yang menabrak Wimala di malam itu. Entah kenapa, setelah diamankan, pelaku malam bisa bebas berkeliaran seperti ini. Proses hukum belum berjalan karena nampaknya mereka adalah keluarga berduit yang bisa mengendalikan proses hukum dengan uang dan kekuasaan mereka. Kami mohon, terima berikan jalan damai bagi kami. Putra kami masih kuliah, masih ada beberapa semester lagi untuk diselesaikan. Kami mohon,
Kami sangat menghormati Anda semua sebagai wali baru dari putri korban. Ucap Laya, ibu si pelaku. Al dan Julian sama sekali tidak beramah tamah. Mereka tak bisa menerima ini semua sebagai sesuatu yang akan selesai begitu saja. Saat ini, status putra kami akan segera naik sebagai tahanan kota. Tolong untuk tidak menuntut lebih dari itu. Kami berharap, setelah bertemu dengan putri almarhumah, kita semua bisa menjadi keluarga dan saling menguatkan. Al masih kesal, dia memajang wajah marah. Begitu juga dengan Julian, tapi Julian masih bisa bersikap tenang. Putra Anda berkendara dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Apa hal itu luput dari penyidikan? Sepertinya Anda menggunakan segala cara untuk melindungi putra Anda dari jerat hukum ya? Sindir Al. Ini sebab pergaulan bebas di luar pengawasan kami. Kami mengupayakan jalan agar putra kami benar-benar bisa menyelesaikan kuliahnya. Tersangka utama yang telah menyebabkan hilangnya nyawa Wimala adalah seorang pemuda 20 tahun bernama Galaksi. Biasa dipanggil Gala. Hanya kedua orang tuanya yang benar-benar terlihat menyesal, tapi tidak dengan Gala sendiri. Dia seperti terpaksa untuk meminta maaf seperti ini. Pak Restu sudah memaafkan Gala, anak kami. Sekarang kami ingin memohon ampun pada putrinya. Kami harap Anda sebagai wali dari saudari Kamisa, mau menjadi mediator di antara kami. Mohon Laya lagi. Akhirnya Rinjani, Nayara dan Kamisa pulang. Ketiganya sama sekali tidak mengenali orang-orang yang bertamu itu. Hanya saja mata Gala langsung tertuju pada sosok Kamisa dan segera menyimpulkan kalau gadis manis itu adalah putri dari korban yang ia tabrak di malam itu. Oh, ada tamu? Tamu dari mana ini? Tanya Rinjani begitu datang. Selamat siang, Bu. Saya Laya, ini suami saya, Ardi. Dan ini putra kami, Gala. Ucap Laya dengan sangat sopan pada Rinjani dan Nayara. Setelah saling bersalaman, kini giliran Kamisa yang bersalaman dengan ketiganya sambil menatap skeptis dan perasaannya mengatakan kalau pemuda yang ada di antara orang tua itu adalah pemuda yang telah menghancurkan hidup indahnya. Kamu Kamisa? Tanya Laya ketika bersalaman dengan Kamisa. Kamisa hanya mengangguk pelan dan menatap tajam pada sosok Galaksi. Gala juga, Gala menatap intens pada sosok Kamisa. Duduklah, Nak. Perkenalkan, kami adalah orang tua dari Gala, orang yang secara tidak sengaja telah menyebabkan kecelakaan tragis di malam itu, yang merenggut. Jadi kamu orangnya? Kamisa langsung menyambar sambil menunjuk pada Gala sebelum Laya selesai bicara. Kamisa langsung meledakkan amarahnya dan tak bisa dikendalikan. Nayara dan Rinjani segera menenangkan. Maafkan kami, Nak. Ucap Ardi penuh sesal. Kenapa kamu menabrak Bunda? Bunda sudah menyeberang dengan benar. Kamu itu pembunuh. Kamu pembunuh. Kamisa langsung histeris tak terkendali. Maafkan kami. Maafkan anak kami, Nak. Ucap Ardi lagi sambil menunduk, sementara Laya memeluk Gala yang tetap diam tanpa rasa bersalah. Tenang dulu, Mica. Duduklah. Tenangkan para orang tua. Gak bisa, Nek. Dia udah ambil Bunda dari aku. Dia yang udah menjauhkan jarak di antara kami. Dia itu pembunuh. Tak pernah Kamisa sehisteris ini. Dan saking emosinya, Kamisa jadi tidak seperti Kamisa yang biasanya. Di saat para orang tua sibuk merasa menyesal dan pihak korban berusaha untuk menenangkan diri, Gala malah duduk tenang dan menatap Kamisa dengan tatapan tanpa rasa bersalah. Tenang, Mica, tenanglah, Nak. Nayara berusaha menenangkan, tapi luapan emosi terus mendorong Kamisa untuk menyerang sosok Gala. Ketika Kamisa berhasil lepas dari penjagaan Rinjani dan Nayara, Kamisa langsung menyerang Gala yang juga segera bangkit dan pasang badan. Ngapain lo di sini? Harusnya lo mendekam di penjara. Dasar pembunuh.
Kamisa berusaha menjatuhkan Gala, tapi itu terlalu naif karena Gala adalah pria tinggi besar yang tak kesakitan sama sekali walaupun Kamisa menyerangnya secara brutal. "Tenangkan dirimu, nak." Julian dan Al yang akhirnya melerai dan mencoba menenangkan Kamisa karena Kamisa mendadak kuat saat itu. Laya menangis selalu maju dan berlutut di hadapan Kamisa. Seorang ibu rela bersimpuh memohon ampun untuk kesalahan putranya sementara putranya hanya diam saja sejak tadi. "Ampuni Gala, nak, ampuni anak kami, ampuni kami." Suasana di kediaman Prawira benar-benar penuh kemelut dan penuh drama. Kemarahan, kekesalan, dan air mata bercampur menjadi satu. Kamisa yang sudah hampir sembuh dari duka kehilangan, sekarang merasa terpancing lagi dan marah sejadi-jadinya ketika dihadapkan dengan pelaku penabrakan yang menyebabkan bundanya pergi untuk selama-lamanya. Luapan emosi itu kemudian melemahkan Kamisa sehingga Kamisa jatuh pingsan begitu saja. S3, pengantin kecil yang cantik.